Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Fadli Aryansyah dari SD Negeri 23 Bengkalis. Saya ingin bercerita tentang Zaleha dan ikan terubuk yang kesepian. Di sebuah desa di pesisir Bengkalis, hiduplah seorang gadis kecil bernama Zaleha. Ia tidak seperti anak-anak lain yang suka bermain di pasar. Ia lebih suka duduk di tepi pantai, mendengarkan bisikan ombak, merasakan belayan angin. Baginya, laut punya banyak cerita. Zaleha sering mendengar tentang ikan terubuk yang legendaris yang diceritakan oleh orang-orang desa. Kata orang-orang desa, mereka sangat berharap agar bisa memakan dagingnya yang lezat dan menjual sisiknya yang berkilauan. Tetapi hati Zaleha merasa kasihan. Pasti ikan itu takut, kata Zaleha. Di suatu senja, saat langit berwarna jingga, Zaleha melihat sesuatu yang berkilauan di dekat bebatuan. Itu adalah seekor ikan yang sangat indah. Namun, matanya tampak begitu besar dan sedih. Ia berenang sendirian. Zaleha tahu, inilah ikan terubuk yang sering dibicarakan. Ia tidak membawa jala atau pancing. Ia hanya duduk dan mulai bercerita. Ia menceritakan tentang mimpinya, bunga yang mekar di halamannya, dan tentang kucingnya. Anehnya, ikan itu nampak diam, seolah-olah mendengarkan perkataan Zaleha. Keesokan harinya, beberapa nelayan melihat ikan terubuk itu. "Lihat, itu ikan terubuk. Ayo tangkap dia," seru dari salah satu nelayan. Mata mereka berbinar-binar memikirkan keuntungan. Mereka segera menyiapkan beberapa alat untuk menangkap ikan tersebut. Hampir saja ikan itu ditangkap, Zaleha pun melihat kejadian tersebut. Ia berlari dan membela dan berkata, Jangan sakiti dia, dia temanku," teriak Zaleha sekuat tenaga. Seorang nelayan tua turun dari perahunya dan berkata, "Nak, ini hanyalah seekor ikan." Zaleha menggelengkan kepalanya. Ia bukan hanya seekor ikan. Lihatlah matanya, tampak begitu besar dan sedih. Ia hanya ingin punya teman. Para nelayan pun terdiam. Mereka melihat Zaleha dan melihat mata ikan tersebut. Untuk pertama kalinya, mereka tidak melihat dagingnya yang lezat ataupun sisiknya yang berkilauan. Mereka melihat matanya yang besar dan penuh kesedihan seperti yang dikatakan Zaleha. Malam itu, di sinar bulan purnama, sebuah keajaiban pun terjadi. Ikan itu perlahan berenang ke tepi pantai dan perlahan berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Ia tersenyum kepada Zaleha. "Terima kasih," bisiknya dengan lembut pada Zaleha. "Kebaikan hatimu telah mematahkan kutukan kesepianku." Sang putri pun kembali ke kerajaannya di dasar laut. Tetapi kebaikan hati Zaleha tetap melekat di desa tersebut. Para nelayan belajar dari kebaikan hati Zaleha bahwa kita harus melihat sesama makhluk bumi bukan sebagai tangkapan, tetapi sebagai makhluk penghuni bumi yang harus dihormati dan berhak bahagia. Zaleha akan selalu tahu ia punya teman di dasar laut yang sangat biru dan sangat indah.
Sekian hasil cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.